Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami di sini. Kami akan menyampaikan terkait penugasan sejarah peradilan Islam, yang mana dalam penugasan kita kali ini kami diperintahkan untuk menyampaikan kaitannya dari materi pertama sampai materi terakhir. Ada berapa materi, Mas? Nah, sini kami akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama yaitu ruang lingkup peradilan agama Islam, lalu ada sejarah bagaimana pada masa pra-Islam, lalu pada masa Rasulullah, yang selanjutnya yaitu pada dinasti Umayyah, lalu Abbasiyah, dan yang terakhir yaitu pada kerajaan Indonesia. Mungkin langsung aja ya, Mas, masuk ke tema pembahasan pertama, yaitu terkait ruang lingkup sejarah. Nah, mungkin kita awali dulu dari sejarah. Nah, secara bahasa, sejarah itu berasal dari kata Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Kenapa pohon? Karena sama seperti pohon yang tumbuh dari bibit, kemudian mempunyai cabang dan daun. Nah, sejarah pun juga menggambarkan perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa. Nah, menurut Kuntowijoyo, sejarah itu bukan mitos, kemudian juga bukan filsafat, dan bukan sastra. Melainkan sejarah itu adalah ilmu tentang manusia, waktu, dan peristiwa sosial yang punya makna tertentu. Nah, sederhananya, sejarah itu adalah cerita nyata manusia di masa lalu yang kemudian bisa jadi pelajaran untuk masa kini dan masa depan. Seperti itu. Nah, geser sedikit ke topik selanjutnya, yaitu terkait peradilan. Nah, dalam bahasa Arab, peradilan itu disebut sebagai al-qadha, yang mana secara etimologi artinya memutuskan, menyelesaikan, dan menetapkan hukum. Kata peradilan itu berasal dari kata adil, yang artinya bertindak yang tidak memihak, kemudian tidak berat sebelah, atau berada di posisi tengah-tengah. Seperti itu. Nah, secara istilahnya, peradilan itu adalah kekuasaan untuk mengadili dan memutuskan perkara dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Islam, dasar hukumnya tentu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, tentu kemudian banyak timbul asumsi dari banyak orang bahwasannya adanya kesamaan dari qadha dan fatwa. Padahal dua hal itu adalah sesuatu yang berbeda. Fatwa itu adalah pendapat hukum dari seorang ulama yang sifatnya itu tidak mengikat, sedangkan qadha atau putusan hakim itu harus diikuti dan punya kekuatan hukum di situ. Bedanya lagi, mufti itu boleh menolak memberi fatwa, tapi kalau hakim itu tidak boleh menolak perkara yang telah diajukan kepadanya. Seperti itu. Kemudian ada ruang lingkup hukum Islam. Dalam Islam, hukum itu dibagi menjadi dua, hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah itu yaitu kaitannya yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, seperti sholat, kemudian zakat, puasa, dan haji. Dengan hukum muamalah itu yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, seperti pernikahan, warisan, jual beli, dan lain sebagainya. Nah, kalau disusun seperti sistem hukum modern, hukum Islam itu punya dua bidang utama. Nah, yang pertama itu ada hukum perdata Islam, kemudian yang kedua ada hukum publik Islam. Dan hukum perdata Islam itu cakupannya seperti perkawinan, warisan, dan transaksi muamalah. Dengan hukum publik Islam itu mencakup jinayah, kemudian pemerintahan, kemudian hubungan internasional, dan peradilan, seperti itu. Kemudian ada pun unsur dan syarat peradilan. Nah, dalam sistem peradilan Islam itu ada beberapa unsur penting. Yang pertama ada hakim atau qadhi, yaitu sebagai orang yang memutuskan perkara secara adil. Kemudian ada hukum, yang mana sebagai dasar yang digunakan untuk memutuskan. Kemudian ada mahkum bih, yaitu hal yang diputuskan. Kemudian mahkum alaih, sebagai pihak yang di keputusan. Kemudian ada mahkum lah, itu pihak yang memenangkan perkara. Dan yang terakhir itu ada sumber hukum, ada Al-Quran, hadis, dan hukum yang berlaku pada masa itu. Nah, untuk jadi hakim syaratnya itu cukup berat, guys. Nah, harus laki-laki, kemudian merdeka, berakal, beragama, kemudian Islam, adil, berilmu, serta memiliki pendengaran dan penglihatan yang baik. Nah, di sini juga terdapat terkait fungsi peradilan Islam. Apa sih fungsi peradilan Islam itu? Tentu tujuannya itu mulia banget. Yang pertama ada mendamaikan pihak yang bersengketa, kemudian menegakkan hukum dan memberi sanksi bagi pelanggar, kemudian menjaga keadilan, melindungi jiwa, dan mewujudkan prinsip amar ma'ruf nahi dan mungkar. Kemudian geser ke topik selanjutnya, yaitu terkait peradilan Islam yang dijalankan pada masa Rasulullah SAW. Mana fase awalnya itu ada
masa Mekah dan Madinah. Nah, dalam penetapan hukum di zaman Rasulullah SAW itu berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Cukup panjang kan? Nah, dalam waktu itu beliau mewariskan dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta prinsip-prinsip penting dalam menetapkan hukum. Nah, periode ini itu terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama ada fase Makkiyah, dan yang kedua ada fase Madaniyah. Nah, fase Makkiyah yaitu saat Nabi masih di Mekah sekitar 12 tahun. Di fase ini umat Islam itu masih sedikit, kemudian lemah secara politik dan belum punya pemerintahan yang kuat. Fokusnya juga masih pada pembinaan akidah dan moral umat. Sedangkan masa Madaniyah itu dimulai sejak hijrah ke Madinah sampai Rasulullah wafat. Nah, di sini Islam mulai kokoh, kemudian punya pemerintahan dan mulai menerapkan hukum-hukum sosial seperti perkawinan, warisan, perjanjian, utang piutang hingga hukum pidana. Nah, menariknya sistem pemerintahan Madinah pada masa itu sudah mencakup 3 kekuasaan sekaligus. Yang pertama ada legislatif, kemudian eksekutif dan yudikatif. Nah, semuanya itu ada di tangan Rasulullah SAW. Tapi tentu kemudian kembali tanpa penyalahgunaan kekuasaan, karena juga tahu sendiri kan, beliau kan juga sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia yang maksum, kemudian bebas dari dosa dan kezaliman. Kemudian ada juga kewenangan peradilan Rasulullah. Nah, Rasulullah itu punya otoritas tertinggi dalam mengadili perkara. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 65 ditegaskan bahwa umat Islam belum dianggap beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam setiap perselisihan dan menerima keputusannya dengan lapang dada. Nah, sumber hukum pada masa itu cuma 2, Al-Quran dan ijtihad Rasulullah SAW. Nah, kalau wahyu turun, beliau langsung menetapkan hukum sesuai perintah Allah. Tapi kalau tidak ada wahyu, ya Rasulullah berijtihad menggunakan analisis, kebijaksanaan, kemudian beliau menetapkan hukum. Nah, contoh dan prinsip peradilan itu ada satu contoh menarik nih Mas, dari hadis Ummu Salamah, mana beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu pernah memutuskan perkara warisan berdasarkan pendapat dan analisnya sendiri ketika belum turun wahyu tentang hal itu. Artinya ijtihad Rasulullah juga menjadi sumber hukum yang sah pada masa itu pun hingga masa sekarang dan masa seterusnya. Dalam proses peradilan Rasulullah sangat berhati-hati juga. Kemudian beliau selalu mendengarkan kedua belah pihak dan meminta bukti sebelum memutuskan. Nah, bukti-bukti yang digunakan saat itu antara lain yaitu yang pertama ada kesaksian, kemudian ada sumpah, ada pengakuan, kemudian ada bukti tertulis, bahkan undian atau qur'ah dalam kasus tertentu. Nah, ada juga aturan unik yang mana hakim itu tidak boleh memutuskan perkara dalam kondisi tertentu, seperti saat sedang marah, kemudian lapar, kemudian mengantuk, kemudian sakit, atau saat senang. Nah, hal ini supaya keputusan tidak dipengaruhi oleh emosi tentunya. Dan tentu saja hakim juga dilarang kelas menerima suap atau hadiah. Nah, kemudian lembaga peradilan pada masa itu yaitu ada qadha, hisbah, dan mazalim. Pada masa Rasulullah, lembaga peradilan itu belum seformal sekarang Mas, tapi sudah ada pembagian fungsinya. Yang pertama ada qadha, yaitu peradilan umum, yang mana tempat Rasulullah atau sahabat yang ditunjuk mengadili berbagai sengketa. Kemudian yang kedua ada hisbah, yaitu lembaga pengawasan terkaitannya dengan sosial. Kemudian petugasnya disebut dengan muhtasib, yaitu tugasnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, Rasulullah pun sendiri juga pernah turun tangan langsung meninjau pasar dan menegur pedagang yang curang. Nah, di masa Umar bin Khattab, lembaga hisbah ini kemudian berkembang jadi badan resmi negara. Ketika ada mazalim, yaitu pengadilan khusus untuk melindungi rakyat kecil dari tindakan sewenang-wenang penguasa, istilah gampangnya kayak pengadilan korupsi Mas, atau penyalahgunaan jabatan di zaman sekarang, seperti itu. Yang mana menangani disebut wali mazalim. Gitu. Kemudian ada proses sidang di masa Rasulullah. Nah, proses peradilannya itu sederhana banget pada masa itu. Kalau ada masalah, orang itu bisa langsung datang ke Rasulullah, nggak perlu surat panggilan, kemudian jadwal sidang atau ruang pengadilan resmi. Biasanya Rasulullah itu langsung memberikan putusan atau fatwa lewat dialog tanya jawab. Itu. Nah, peradilan Islam pada masa Bani Umayyah itu merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah penegakan hukum Islam. Nah, pada masa ini peradilan itu sudah memiliki bentuk yang lebih sistematis dengan adanya lembaga kehakiman atau yang disebut dengan al-nizam al-qadhi.
Itu seorang hakim atau qadhi juga bertugas memutuskan perkara dengan berlandaskan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan hasil ijtihad. Nah, yang menarik, lembaga kehakiman pada masa itu bersifat independen. Artinya, keputusan hakim itu tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan politik atau kepentingan kekuasaan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam itu sudah menekankan pentingnya keadilan dan integritas dalam sistem peradilan. Seperti itu. Dalam struktur pemerintahan, khalifah berperan mengangkat qadhi di ibu kota, sedangkan di daerah pengangkatannya diserahkan kepada penguasa setempat. Namun, secara hierarkis, semua hakim tetap berada di bawah tanggung jawab khalifah. Nah, hakim di masa itu memiliki otonomi penuh untuk memutuskan perkara, terutama perkara baru yang belum memiliki ketentuan hukum sebelumnya. Nah, jenis pengadilan pada masa Umayyah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pengadilan Al-Qadha yang menangani perkara perdata dan pidana seperti hukum keluarga, warisan, dan pelanggaran hukum umum. Kemudian yang kedua ada pengadilan Al-Hizbah, yaitu lembaga yang mengawasi moral masyarakat, perdagangan, kemudian serta mencegah kecurangan di pasar. Kemudian yang ketiga ada pengadilan Al-Mazali, yaitu pengadilan tinggi yang menyelesaikan kasus kezaliman khususnya yang dilakukan oleh pejabat atau penguasa. Nah, hakim-hakim pada masa ini itu harusnya memenuhi syarat yang sangat ketat. Nah, mereka itu harus berilmu, kemudian adil, penyantun, tidak tamak, dan berintegritas tinggi. Nah, mereka juga dilarang bersikap hedonis, nepotis, atau mencari pujian. Nah, puncak reformasi peradilan pada masa ini terjadi di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dikenalkan sebagai pemimpin adil dan bersih. Nah, beliau itu menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap dirinya dan keluarganya sendiri. Umar bin Abdul Aziz itu juga memperbaiki sistem penjara, meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin, kemudian serta menghidupkan kembali fungsi lembaga hizbah dan mazalim agar rakyat dapat langsung menyampaikan pengaduan terhadap kezaliman. Keadilan pada masa beliau benar-benar dirasakan oleh semua kalangan, bahkan oleh binatang sekalipun, karena Umar juga mengatur agar beban yang dibawa hewan tidak melebihi batas kemampuannya. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Hafid. Oke, selanjutnya sini saya sendiri akan menyampaikan bagaimana peradilan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, sistem peradilan Islam semakin tertata rapi. Beliau memperkuat 2 lembaga penting dalam penegakan hukum, yaitu wilayah Al-Hizbah dan wilayah Al-Mazalim. Pertama, wilayah Al-Hizbah. Hizbah sebenarnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, ketika beliau sendiri sering turun ke pasar Madinah untuk mengawasi aktivitas perdagangan. Umar bin Abdul Aziz kemudian melembagakan fungsi hizbah ini agar menjadi bagian resmi dari pemerintahan. Nah, tugas hizbah itu sangat luas, mencakup pengawasan moral, ekonomi, dan sosial masyarakat. Tugasnya disebut muhtasib, yang bertugas memastikan agar umat Islam menaati aturan agama. Lalu mereka mengawasi timbangan, mencegah riba dan penipuan, menjaga kebersihan dan kehalalan barang dagangan, serta menindak pelanggaran secara langsung dengan hukuman takzir, yaitu hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan. Nah, seorang mustasib harus memiliki integritas yang tinggi, jujur, adil, dan bersih lahir batin. Ia juga wajib aktif turun ke lapangan, pasar, lorong, dan kampung-kampung untuk melihat langsung perilaku masyarakat, bukan hanya menunggu laporan. Dengan cara inilah, Umar bin Abdul Aziz memastikan hukum Islam benar-benar hidup di tengah masyarakat. Kedua, yaitu wilayah Al-Mazalim. Lembaga ini berfungsi menyelesaikan kasus kezaliman terutama yang dilakukan oleh pejabat, hakim, atau bahkan keluarga penguasa. Mazalim adalah pengadilan tertinggi yang menangani perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan biasa atau oleh lembaga hizbah. Khalifah sendiri sering memimpin langsung sidang mazalim untuk memastikan keadilan ditegakkan. Fungsi lembaga ini antara lain adalah mengembalikan hak-hak rakyat yang dirampas, mengawasi keuangan negara, serta menindak pejabat yang menyalahgunakan jabatan. Mazalim bersifat independen, yaitu artinya tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh khalifah sendiri bila beliau tidak memimpin sidang secara langsung. Keberhasilan Umar bin Abdul Aziz dalam memperkuat lembaga-lembaga hukum ini disebabkan karena beliau memulai reformasi dari dirinya sendiri. Beliau membersihkan keluarganya dari kekayaan syubhat, mengembalikan harta yang tidak sah ke kas negara, dan memberikan contoh kepemimpinan yang jujur dan amanah.
Lalu selanjutnya yaitu pelaksanaan hukum Islam di masa dinasti Abbasiyah. Pada masa itu, hukum Islam diterapkan sesuai dengan mazhab yang dominan di masing-masing wilayah. Misalnya, di Irak, hukum dijalankan berdasarkan mazhab Hanafi. Di wilayah Syam dan Maghrib berdasarkan mazhab Maliki. Sedangkan di Mesir mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau ada orang yang berselisih paham tapi tidak bermazhab sama dengan mazhab yang berlaku di daerah itu, maka dia harus mengikuti mazhab setempat. Artinya, perkara hukum diselesaikan berdasarkan mazhab yang berlaku di wilayah tersebut. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, sistem pemerintahan dibentuk dengan struktur yang lebih rapi. Ada jabatan al-hajib atau protokoler kenegaraan, wizarah sebagai kementerian, al-khatib sebagai sekretaris, sahibu al-surtah atau kepolisian, lalu al-jaisi sebagai ketentaraan, dan tentu saja al-qadhi atau lembaga peradilan. Dari sinilah muncul jabatan qadhi al-qudat, semacam ketua Mahkamah Agung atau Jaksa Agung, yang pertama kali dijabat oleh Abu Yusuf, seorang ahli fikih dari mazhab Hanafi. Para qadhi di setiap provinsi bekerja berdasarkan arahan dari qadhi al-qudat. Di Andalusia, jabatan ini dikenal dengan nama qadhi al-jama'at, yaitu hakim tertinggi di tingkat provinsi yang memimpin semua qadhi di wilayahnya. Menariknya, pada masa itu khalifah sering merangkul para fuqaha atau ahli hukum Islam, tapi di sisi lain justru membatasi peran para qadhi. Alasannya yaitu khalifah khawatir kalau fatwa-fatwa mereka nanti bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau tidak sesuai dengan keinginan penguasa. Salah satu hal unik di masa Abbasiyah adalah mulai adanya pemisahan jenis-jenis urusan sosial. Misalnya, ada yang mengatur sengketa dan wakaf, serta urusan wasiat. Lalu dibentuk juga lembaga-lembaga sosial untuk membantu masyarakat, seperti untuk anak yatim, orang gila, orang bangkrut, ahli sufah, dan juga mengurus wasiat serta perkawinan janda yang tidak punya wali. Dari sisi kelembagaan, ada juga Qadhi al-Qudha, lembaga yang mirip dengan Departemen Kehakiman sekarang. Lembaga ini dipimpin oleh Qadhi al-Qudha dan menaungi seluruh pengadilan serta badan hukum lainnya. Selain itu, ada juga jabatan Qudha al-Aqadhi, semacam hakim kota, dan Sultah al-Qadhiyah yang merupakan lembaga kejaksaan. Di ibu kota dipimpin oleh Jaksa Agung atau al-Mudha'id Umumi, dan di tiap kota oleh Naib Umumi. Kalau kita lihat dari sisi budaya, masa Abbasiyah ini menunjukkan kemajuan besar dalam sistem sosial dan hukum. Ada pembagian tugas yang jelas antara lembaga-lembaga sosial dan lembaga hukum. Semua itu demi menjaga stabilitas masyarakat dan menyalurkan kemaslahatan seluas-luasnya. Namun, di periode Abbasiyah II, kekuasaan khalifah mulai melemah. Akibatnya, kemenangan para qadhi juga ikut berkurang. Mereka hanya berfokus pada urusan hukum syariat yang berkembang di masyarakat. Meskipun pemerintah tidak menjadikan kitab fikih sebagai undang-undang resmi, dalam praktiknya para hakim tetap merujuk pada pendapat mazhab masing-masing. Akibatnya, semangat ijtihad para hakim pun makin lemah karena mereka terikat oleh mazhab dan kebijakan penguasa. Para hakim pun diarahkan untuk memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut oleh pemerintah atau masyarakat setempat. Jika pihak yang bersengketa berbeda mazhab dengan hakim, maka kasus itu akan diserahkan kepada hakim lain yang semazhab dengannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada masa Abbasiyah, sistem hukum Islam berkembang pesat dengan struktur yang rapi dan lembaga-lembaga sosial yang kuat. Tapi di sisi lain juga, otoritas hukum Islam mulai dibatasi oleh kekuasaan politik yang akhirnya memengaruhi semangat ijtihad dan kebebasan para ulama hukum. Lalu yang terakhir di sini akan menyampaikan peradilan Islam pada masa kerajaan di Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke penerapan sistem peradilan Islam di Indonesia. Sebelum datangnya Islam, sistem hukum di Nusantara sudah mengenal dua bentuk peradilan, yaitu peradilan
pradata yang mengurus perkara kerajaan dan peradilan padu yang bersumber dari hukum adat. Namun setelah Islam datang, terutama sejak abad ke-7 hingga 8 Masehi, hukum Islam mulai masuk dan memengaruhi sistem peradilan kerajaan di Nusantara. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, sistem peradilan berkembang secara bertahap. Diawali dari masa tahkim, di mana masyarakat menunjuk seorang yang dianggap bijak untuk menyelesaikan perkara. Kemudian masa al-hali wal aqdi, yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang bermusyawarah untuk memilih hakim. Dan akhirnya masa tauliyah, di mana kerajaan Islam memiliki jabatan resmi keagamaan seperti penghulu, amil, atau naib yang juga berfungsi sebagai hakim. Di sini ada beberapa contoh penerapan peradilan Islam di kerajaan-kerajaan Indonesia, antara lain yang pertama yaitu di Kerajaan Samudra Pasai yang menggunakan mazhab Syafi'i dan menegakkan hukum Islam tanpa pandang bulu. Bahkan anak raja pun pernah dihukum rajam karena berzina. Struktur peradilan terdiri dari Bucik, Wada Balang, dan Mahkamah Agung. Yang kedua yaitu dari Kerajaan Mataram Islam di bawah Sultan Agung mengubah peradilan pradata menjadi peradilan Surambi yang dipimpin oleh ulama dan penghulu. Di sini hukum Islam diterapkan secara lebih formal, terutama dalam masalah keluarga dan moral masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu dari Kerajaan Aceh, memiliki sistem peradilan yang berjenjang dari tingkat kampung hingga ke Mahkamah Agung yang dipimpin Sultan. Sementara Kerajaan Banjar bahkan memiliki undang-undang tertulis yang disebut Undang-Undang Sultan Adam, berisi 31 pasal tentang hukum Islam, pidana, dagangan, budaya, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada Kesultanan Banten, lembaga peradilan dipimpin oleh seorang qadhi tunggal dan hukum Islam diterapkan secara penuh sejak abad ke-17. Lalu ada di Sulawesi, terutama Kerajaan Goa, dikenal adanya dua pejabat hukum, yaitu Parewa Syara untuk hukum Islam dan Parewa Adat untuk hukum adat. Hakim tertinggi disebut Kadi dan para pejabat keagamaan digaji dari zakat dan sedekah. Lalu ada di Riau di masa Raja Al-Haji, lembaga peradilan sudah sangat terdata, terdiri dari mahkamah kerajaan dan mahkamah kecil, masing-masing dengan qadhi yang menangani bidang muamalah, jinayah, dan munakahat. Sudah selesai mas? Ya. Nggak terasa guys, ternyata dari sekian kita awali tadi kami telah menyampaikan berapa materi tadi mas? Ada kurang lebih ada 7 materi ya. Mungkin cukup dari kami. Baik teman-teman, itu dia obrolan kita pada hari ini. Semoga bisa jadi renungan untuk kita, minimal bisa jadi teman lah buat perjalanan pulang nanti. Jangan lupa juga follow podcast kita kali ini guys ya, biar nggak ketinggalan juga episode seru selanjutnya. Barangkali ada penugasan lagi dari Bapak dosen tercinta. Mungkin cukup dari kami. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.